Boleh aku tanya sesuatu dulu? Pernah nggak kamu ngerasa suka sama seseorang, tapi kamu nggak tahu harus mulai dari mana? Kamu lihat dia dari jauh, kamu senyum sendiri, tapi begitu ada kesempatan buat ngobrol, tiba-tiba semua kata yang udah kamu siapkan ngilang begitu aja. Kosong, kayak otak kamu tiba-tiba minta ribut. Atau mungkin kamu udah kenal orangnya, sering ketemu, tapi tetap aja ada jarak yang aneh di antara kalian. Kayak ada dinding tak terlihat yang nggak kamu tahu cara nembusinnya. Kalau kamu pernah ngerasain salah satu dari itu, tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting lagi, itu bukan karena kamu kurang menarik, kurang pintar, atau kurang layak. Itu karena kamu belum tahu cara kerja pikiran manusia waktu mereka mulai tertarik sama seseorang. Di video ini, aku mau ngajak kamu masuk lebih dalam ke dunia psikologi ketertarikan. Bukan sulap, bukan manipulasi. Ini tentang memahami bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana kamu bisa menggunakan pemahaman itu untuk membangun koneksi yang nyata, tulus, dan terasa alami. Sebelum kita mulai, aku mau minta satu hal kecil. Tulis di kolom komentar, sudah berapa lama kamu menyukai orang itu? Sehari? Sebulan? Atau mungkin sudah bertahun-tahun tapi belum pernah bilang apa-apa? Tulis aja jujur, ini zona aman. Oke, sekarang kita mulai. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah ini. Ketertarikan bukan cuma soal penampilan. Kamu mungkin udah tahu itu, tapi yang belum banyak orang sadari adalah bahwa ketertarikan sebagian besar dibangun di luar kesadaran. Artinya, otak orang yang kamu suka itu sedang memproses sinyal-sinyal kecil dari kamu, bahkan sebelum dia sempat berpikir secara sadar tentang kamu. Sinyal-sinyal itu bisa berupa cara kamu berdiri, nada suaramu waktu ngomong, seberapa sering kamu menatap matanya, bahkan cara kamu tertawa. Dan kabar baiknya adalah semua itu bisa kamu pelajari dan latih. Trik psikologi pertama namanya Mere Exposure Effect, atau dalam bahasa sederhananya, efek keakraban. Penelitian dari psikolog Robert Zionch menemukan bahwa semakin sering seseorang melihat atau berinteraksi dengan sesuatu atau seseorang, semakin besar kemungkinan mereka merasa nyaman dan tertarik. Bukan karena ada sihir, tapi karena otak manusia secara alami menyukai hal-hal yang sudah dikenalnya. Artinya apa? Artinya kehadiran kamu itu penting. Bukan kehadiran yang maksa, bukan kehadiran yang berlebihan, tapi kehadiran yang konsisten dan natural. Kalau kamu satu kampus atau satu kantor, cari cara untuk berada di lingkaran yang sama, ikut komunitas yang sama, nongkrong di tempat yang sama. Bukan untuk stalking ya, tapi untuk memberi otaknya kesempatan mengenali kamu sebagai sesuatu yang familiar, sesuatu yang nyaman. Karena otak manusia itu aneh tapi menarik. Hal yang familiar terasa aman, dan sesuatu yang terasa aman lebih mudah dicintai. Pertanyaan buat kamu, seberapa sering orang yang kamu suka itu melihat kamu belakangan ini? Kalau jarang banget, mungkin itu langkah pertama yang perlu kamu ubah. Trik kedua, dan ini salah satu yang paling kuat, jadilah pendengar yang benar-benar hadir. Kedengarannya sederhana, tapi coba pikir, kapan terakhir kali seseorang benar-benar mendengarkan kamu? Bukan sambil main HP, bukan sambil memikirkan apa yang mau mereka bilang selanjutnya, tapi benar-benar hadir, menatap matamu dan peduli dengan setiap kata yang kamu ucapkan. Rasanya gimana? Pasti terasa spesial kan? Itulah yang disebut active listening. Dan dalam ilmu psikologi, ini adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa terhubung dengan kamu. Waktu kamu ngobrol sama orang yang kamu suka, taruh HP kamu. Fokus. Dengarkan bukan cuma kata-katanya, tapi juga apa yang ada di balik kata-kata itu. Perhatikan ekspresinya. Tanyakan hal-hal yang menunjukkan kamu benar-benar menyimak. Contohnya gini, kalau dia bilang, aku lagi capek banget minggu ini, jangan langsung ganti topik. Tanya, emang lagi ada apa? Cerita dong. Dua kata itu, cerita dong, itu undangan. Dan kebanyakan orang akan menerima undangan itu dengan senang hati. Karena manusia secara naluriah ingin didengar. Saat kamu jadi pendengar yang baik, kamu bukan cuma membangun ketertarikan, kamu membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi dari semua hubungan yang bertahan lama. Oke, kita lanjut ke trik ketiga. Dan ini yang sering disalahpahami orang. Namanya vulnerability, atau kerentanan yang dipilih dengan bijak. Banyak orang berpikir untuk menarik perhatian seseorang, mereka harus tampak sempurna. Harus selalu punya jawaban yang tepat,
harus selalu kelihatan keren, tenang, dan punya segalanya di bawah kontrol. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Penelitian dari psikolog Brené Brown menunjukkan bahwa kerentanan adalah salah satu jembatan paling kuat dalam membangun koneksi emosional. Bukan kelemahan yang dipamerkan secara berlebihan, bukan keluhan yang terus-menerus, tapi momen-momen kecil di mana kamu memperlihatkan sisi kamu yang nyata. Misalnya, kamu bisa bilang, "Jujur aku tadi agak gugup waktu presentasi." Atau, "Aku kadang overthinking hal-hal kecil nggak tahu kenapa." Kalimat-kalimat kecil itu membuka pintu. Mereka mengizinkan orang lain untuk masuk dan melihat kamu sebagai manusia, bukan sebagai karakter yang kamu mainkan. Dan ketika seseorang melihat kamu apa adanya, mereka lebih mudah untuk merasa dekat, karena mereka nggak perlu berpura-pura juga. Jadi tanyakan pada dirimu, apakah selama ini kamu terlalu banyak memakai topeng di depan orang yang kamu suka? Kalau iya, coba pelan-pelan lepaskan topeng itu. Satu lapisan setiap kali kamu ngobrol. Trik keempat. Gunakan kekuatan nama. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Dalam ilmu psikologi, nama seseorang adalah salah satu suara paling manis yang bisa mereka dengar. Waktu kamu menyebut nama seseorang dalam percakapan, itu menciptakan rasa diakui, rasa bahwa kamu benar-benar melihat mereka sebagai individu, bukan sekedar orang yang kebetulan ada di sana. Dale Carnegie, penulis buku klasik Bagaimana Mendapatkan Teman, pernah bilang bahwa nama seseorang adalah kata termanis dan terpenting dalam bahasa apapun. Jadi waktu kamu ngobrol, sesekali sebut namanya. Tapi jangan berlebihan ya, itu bisa terasa aneh. Cukup di momen yang natural. Misalnya di awal percakapan, di tengah waktu kamu ingin menekankan sesuatu, atau di akhir saat kamu pamit. Efeknya subtle, tapi otaknya akan mencatat. Dan catatan-catatan kecil itu yang perlahan membangun perasaan. Kita masuk ke trik kelima. Ini mungkin yang paling jarang dibahas tapi sangat berpengaruh. Namanya mirroring atau mencerminkan bahasa tubuh. Otak manusia dirancang untuk merespon secara positif kepada orang-orang yang bergerak, berbicara dan bereaksi dengan cara yang mirip dengan mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah mekanisme evolusioner. Dulu, kesamaan berarti keamanan. Kalau seseorang bergerak seperti kita, berarti mereka dari kelompok kita, berarti mereka aman. Mirroring berarti secara halus meniru gestur, tempo bicara, atau bahkan posisi tubuh orang yang kamu ajak bicara. Kalau dia condong ke depan, kamu condong juga. Kalau dia bicara pelan, kamu sesuaikan. Kalau dia ketawa, kamu ikut tertawa dengan tulus. Kata kuncinya adalah halus dan tulus, bukan tiruan mekanis, tapi respons yang mengalir natural. Riset dari psikolog Tanya Chartrand dan John Bark menunjukkan bahwa orang yang di-mirror cenderung merasa lebih disukai dan percakapan terasa lebih lancar. Mereka bahkan nggak menyadari kenapa. Mereka cuma merasa nyaman. Dan rasa nyaman itu adalah tempat di mana ketertarikan mulai tumbuh. Aku mau berhenti sebentar di sini dan nanya, dari 5 trik yang sudah kita bahas, berapa banyak yang sudah kamu lakukan tanpa sadar? Atau mungkin ada yang belum sama sekali? Tulis di komentar, aku penasaran. Sekarang trik ke-6, ciptakan momen 2 orang. Ketertarikan yang tumbuh di keramaian itu berbeda dengan ketertarikan yang tumbuh dalam keintiman. Saat kamu selalu ketemu di situasi ramai, banyak gangguan, banyak orang lain yang menarik perhatian, koneksi yang dibangun di sana cenderung lebih dangkal. Tapi waktu kamu berhasil menciptakan situasi di mana kalian berdua saja, atau setidaknya merasa seperti berdua saja, itu ketika sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Psikolog Arthur Aron pernah melakukan eksperimen terkenal di mana dia meminta 2 orang asing untuk saling mengajukan 36 pertanyaan yang semakin personal, lalu menatap mata satu sama lain selama 4 menit. Hasilnya, banyak pasangan dalam eksperimen itu akhirnya jatuh cinta. Bukan karena pertanyaannya ajaib, tapi karena mereka menciptakan ruang untuk keintiman. Ruang di mana 2 orang bisa benar-benar melihat satu sama lain. Kamu nggak perlu 36 pertanyaan. Mulai dengan ngajak ngopi berdua, atau jalan ke tempat yang kalian berdua suka, atau sekedar duduk di tempat yang lebih tenang saat ada kesempatan. Ciptakan momen di mana gangguan berkurang dan koneksi bisa tumbuh. Trik ke-7, berikan perhatian yang spesifik. Ada perbedaan besar antara pujian umum dan perhatian yang spesifik. Kebanyakan orang memberi pujian umum. Kamu keren, kamu baik banget. Itu bagus, tapi tidak berkesan. Yang benar-benar membuat seseorang merasa dilihat adalah ketika kamu memperhatikan detail yang orang lain lewatkan. Misalnya,
Aku perhatiin kamu selalu dengerin orang lain sampai selesai sebelum ngomong. Itu langka banget. Atau, cara kamu jelasin tadi tuh, gampang banget dipahami. Kamu punya bakat itu. Ketika kamu menyebutkan sesuatu yang spesifik, itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan, bukan basa-basi. Dan otak manusia sangat sensitif terhadap perbedaan ini. Mereka merasakan mana yang tulus dan mana yang hanya untuk menyenangkan. Jadi, mulailah memperhatikan hal-hal kecil tentang orang yang kamu suka. Cara mereka berpikir, kebiasaan mereka, nilai-nilai yang mereka pegang. Dan ketika kamu punya kesempatan, cerminkan pengamatanmu itu dalam kata-kata yang jujur. Itu adalah salah satu bentuk keintiman yang paling kuat, merasa benar-benar dikenal oleh seseorang. Trik ke-8 adalah tentang humor dan tawa. Ini mungkin sudah kamu duga, tapi ada sisi ilmiahnya yang menarik. Riset menunjukkan bahwa tawa bersama melepaskan oksitosin, yaitu hormon yang sama yang bekerja waktu kita berpelukan atau merasa dekat dengan seseorang. Artinya, ketika kamu berhasil membuat seseorang tertawa, secara kimiawi kamu sedang membangun ikatan. Tapi ini bukan berarti kamu harus jadi pelawak. Humor yang paling efektif dalam membangun ketertarikan bukan humor yang membutuhkan penonton. Justru humor yang paling intim adalah humor kecil yang hanya kalian berdua yang mengerti. Referensi yang lahir dari percakapan kalian, lelucon internal, momen absurd yang kalian alami bersama. Setiap kali kamu membangun sebuah inside joke dengan seseorang, kamu sedang membangun tembok kecil yang hanya berisi kalian berdua. Dan di dalam tembok itu, perasaan bisa tumbuh dengan aman. Trik ke-9, hadir dalam kesenangan, bukan hanya dalam kebutuhan. Ini poin yang halus tapi penting. Ada orang yang muncul ketika orang lain sedang butuh bantuan. Dan itu bagus. Tapi kalau kamu hanya hadir di momen-momen sulit, otaknya akan mengasosiasikan kamu dengan masalah dan beban. Psikologi punya konsep yang disebut evaluative conditioning. Sederhananya, otak kita mengasosiasikan perasaan dengan orang yang ada di sekitar kita saat perasaan itu muncul. Kalau kamu selalu ada saat dia bahagia, saat dia tertawa, saat dia menikmati sesuatu, otaknya perlahan akan mengasosiasikan kebahagiaan itu dengan kehadiranmu. Jadi jangan hanya jadi sandaran, jadilah teman perjalanan. Ajak dia ke pengalaman baru, ikut rayakan momen-momen kecilnya. Tertawa bersamanya bukan hanya menangis bersamanya. Kehadiran yang menyenangkan itu menarik, selalu. Trik ke-10, dan ini yang banyak orang takutkan, tapi sebenarnya sangat penting. Tunjukkan ketertarikanmu. Dengan cara yang berani tapi elegan. Psikologi punya istilah yang disebut reciprocity of liking. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang tahu kita menyukai mereka, kemungkinan besar mereka akan mulai merasa lebih positif terhadap kita juga. Bukan berarti kamu harus langsung bilang, "Aku suka kamu" di hari pertama. Tapi ada cara-cara halus untuk menunjukkan ketertarikan yang membuat sinyal itu tersampaikan. Perhatian yang konsisten, mengingat hal-hal kecil yang dia ceritakan, senyum yang hangat saat bertemu, menunjukkan antusiasme saat dia bicara. Semua itu adalah bahasa tubuh ketertarikan yang otak manusia sangat pandai membaca. Dan ketika sinyal-sinyal itu terkirim dengan konsisten dan tulus, ada peluang besar bahwa otaknya akan mulai merespons. Karena manusia secara naluriah merespons secara positif terhadap orang yang melihat nilai dalam diri mereka. Kita sudah hampir di akhir, tapi aku simpan satu hal yang paling penting untuk terakhir. Dan ini mungkin yang paling tidak terduga dari semuanya. Trik ke-11, jadilah seseorang yang hidupnya menarik tanpa dia. Ini bukan tentang pura-pura sibuk, ini tentang benar-benar membangun dirimu sendiri. Ketertarikan yang paling kuat dan paling tahan lama bukan lahir dari kebutuhan. Ia lahir dari kekaguman. Dan orang paling mudah dikagumi bukan mereka yang paling mengejar, tapi mereka yang paling berkembang. Ketika kamu punya passion yang kamu kejar dengan serius, ketika kamu punya lingkaran pertemanan yang menyenangkan, ketika kamu punya tujuan yang jelas dan kamu sedang berjalan ke sana, kamu memancarkan sesuatu. Sesuatu yang susah dijelaskan tapi mudah dirasakan. Psikologi menyebutnya self-expansion. Manusia secara alami tertarik pada orang-orang yang bisa memperluas dunia mereka. Orang yang membawa perspektif baru, pengalaman baru, energi baru. Jadi sementara kamu mendekat ke orang yang kamu suka, jangan lupakan dirimu sendiri. Terus belajar, terus berkembang, terus hidup dengan penuh. Karena pada akhirnya, orang yang paling menarik bukan orang yang paling keras berusaha terlihat menarik. Mereka adalah orang yang terlalu banyak sibuk menjadi versi terbaik diri mereka sendiri,
sampai ketertarikan itu datang dengan sendirinya. Dan itu membawa kita ke penutup dari video ini. Mendekati seseorang yang kamu suka bukan tentang trik sulap atau manipulasi. Ini tentang memahami bagaimana pikiran manusia bekerja, dan menggunakan pemahaman itu untuk membangun koneksi yang nyata. Kehadiran yang konsisten, pendengaran yang tulus, kerentanan yang berani, perhatian yang spesifik, momen yang diciptakan dengan sengaja, humor yang lahir dari keintiman, dan yang paling mendasar dari semua itu adalah menjadi dirimu sendiri yang terus berkembang. Itu bukan formula yang menjamin hasil, karena manusia bukan persamaan matematika, tapi itu adalah pendekatan yang paling jujur, paling manusiawi, dan paling mungkin menghasilkan sesuatu yang benar-benar indah. Kalau video ini membuat kamu melihat sesuatu yang baru, baik tentang dirimu sendiri maupun tentang orang yang kamu suka, pertimbangkan untuk subscribe ke channel ini. Aku akan terus membawa konten tentang psikologi, koneksi manusia, dan perjalanan memahami diri sendiri. Dan satu hal terakhir, apapun yang terjadi nanti, ingat bahwa kamu layak dicintai bukan karena trik yang kamu pakai, tapi karena dirimu sendiri yang otentik. Percaya itu, mulailah dari sana.